Assalamualaikum. Tak ceritani yo Besti. Aku oleh kerjaan tapi aslinya yo mumet. Mumetnya gimana? Jadi kita nanti bakal tembel ini. Terpaksa. Ini kita ndak pegang satu panel. Jadi full kita bakal nembel. Apa aja yang ditambal, catnya kita bakal hanya tembak di sekitaran sini. Nanti clear coat-nya juga kita bakal tembaknya diusahakan jangan sampai melebihi area yang di amplas ini. Jadi mungkin nanti clear coat cuman sebatas di sini. Habis itu sini kita sediakan space area untuk kita nembak thinner sambung. Yang bagian sini santai, gampang karena ini area nanti yang kelihatan cuman segini. Yang sini ya ketutup plat nomor. Kita sambung di sekitaran sini. Maskingnya kayak gimana kira-kira kalau dapat kerjaan kayak begini? Oke. Yang bagian sini kita bungkus rapet ini. Yang bagian sini cukup sampai di sini, tidak masalah. Nanti karena kita bakal nyambung catnya, nembak catnya palingan pol di area sini, nembak clear coat-nya pol di sekitaran sini. Sini area untuk kita nembak thinner sambung. Nah, jadi masking yang bagian sini begini aja sudah cukup. Untuk yang bagian sini teman-teman idealnya sediakan masking model kayak begini yang ada terowongannya. Kenapa? Kalau ini misal kita masking model ditempel rapet kayak yang biasanya kita kasih solasi ya di sini. Nanti biasanya overspray waktu kita proses nembak cat maupun clear coat di area sini, kalau ini tidak dibikin model terowongan dia bakal terlihat bergaris, molesnya bakal lebih susah. Kalau begini nanti meskipun ada overspray dia tidak macam bergaris tapi gradasinya cenderung lembut, waktu kita poles akan lebih mudah. Oke. Siksaan hari ini apakah hanya di panel ini aja? No, masih ada ini bumper. Kalau bumper ini relatif santai ya. Clear coat kita bakal kasih full nyampe sini yang bagian pinggir. Kalau yang belakang kita sambung di sini. Skenario nya tetap sama di kayak yang di panel ini. Cat kita nanti bakal taruh di sekitaran sini, ujung saluran catnya, kemudian clear coat taruh di sekitaran sini, dan sisa amplasan kita pakai untuk nembak thinner sambung. Yang bagian sini gampang, catnya kita sawur-sawur, habis gitu clear coat full. Ini amplasannya masih kurang, jadi itu yang amplas amplasanmu koyo ompel gedes. Tetap semangat walaupun kamu dicoret dari kakak. Oke, jadi ini nanti kita mesti ngulang, amplasannya kurang mateng, resiko gampang lupas kalau kayak begini. Nanti jangka panjangnya clear coat bisa kurang menggigit, jadinya pas kena bentur clear coatnya bisa gampang melupas kayak stiker. Oke. Bumper belakang beres, backdoor beres. Sekarang ujian kehidupan yang satunya lagi ada di sini. Yang ini nanti kita bakal sambung catnya di sekitaran sini. Untuk clear coat kita bakal putus di sekitaran sini. Ini area tembak thinner sambung. Untuk yang sini cat kita usahakan berhenti di sekitaran sini, atau kalau ndak males nanti kita bakal ngamplas lebih jauh lagi. Tapi kayaknya cukup segini aja. Nah, nembaknya kayak gimana kalau skenario kerjaan begini? Kita bakal tembak area sini dengan kondisi pintu terbuka. Langsung kayak begini. Nah, ini kita masking dalamnya. Kita nanti bakal tembak pintu area sini, area overfender ya mungkin ya, gosok keren ya. Pokoknya area sini dengan kondisi pintu terbuka. Tujuannya apa? Biar overspray yang dari sini ndak lari ke sini. Karena nanti yang bagian sini kita hanya bakal tembak clear coat saja. Untuk yang nembak bagian sini kita juga pintu bakal kondisi dibuka atau ndak dibuka juga ndak apa-apa, tapi catnya kita taruh berhenti di sekitaran sini. Nah, waktu nembak trace pelang yang ini ndak masalah, pintu tertutup. Nah, yang penting area sini kita nanti jadi bisa dapat sambungan, area sambung dari sini, terus turun ke sini.
Kalau sudah beres, gradasinya cakep di area sini, nanti kita bakal buka pintu untuk lanjut eksekusi area yang sini. Nah, lanjut area sini. Ini nanti kita bakal kondisi nutup, nembaknya panel pintu kondisi nutup. Habis gitu cat kita harus bisa berhenti di area sini atau maksimal sini dengan gradasi sehalus mungkin. Terus clear coat kita berhenti di sekitaran sini. Sini areanya thinner sambung. Semua masking di ujung-ujung begini sebisa mungkin jangan dikasih mati, tapi kasih model terowongan macam begini, semuanya kasih model terowongan. Nah, ini nanti kita bakal kasih solasi lagi, Besti. Ini tidak boleh gini. Oke, nanti nanda mau tak pecel ini. Iki ndak minggu kayak isolasi ndak kene. Hah? Ora masalah. Iki kok apa jenenge? Nah, diamplas deh hilang dah. Iki isolasi ngene. Nek isolasi mu ngene. Engko pas bar dhek garis neng kene ri. Tak bom kowe engko. Oke. Perjuangan apakah sudah selesai? Masih ada lagi. Area sini. Kalau yang ini enggak perlu banyak mikir, santai kita nembak cat nanti taruh di sekitaran sini. Nah, kita nanti tembak catnya taruh di sekitaran sini. Beres. Habis gitu clear coat kita kasih di sekitaran sini, area sambung thinner di area sini sudah beres. Yang ini enggak seberapa mikir. Ada lagi Besti satu halangan siluman menghadang. Nah, ini nanti kita bakal tembak yang ini pintu kondisi sangat mungkin terbuka waktu kita nembak pintu yang ini. Nanti catnya kita usahakan berhenti di sekitaran sini. Entah gimana caranya, pokoknya harus bisa berhenti di sekitaran sini dengan gradasi sehalus mungkin. Untuk yang ini nanti diusahakan juga berhenti di sekitaran sini dengan gradasi sehalus mungkin. Nanti pakai bentuk kayak kue terang bulan ya. Begini. Lagi-lagi kita ngamplasnya dibikin agak jauh. Ini sampai di sini kelihatan kusam. Terus di area sini juga untuk area sambungan thinner nanti kita ngamplasnya juga dibikin sedikit lebih jauh. Maskingnya kita kasih mode terowongan juga. Oke Besti, untuk yang bagian sini kita tembak nanti clear coatnya full sampai sini. Trace blank kita tembak clear coatnya ngikut bagian atas, baru sini area sambung thinner. Ini tadi sudah kita amplas sampai di sekitaran sini. Jadi bakal aman kalau kita nembak berhenti di sini, cepret sambungan di sini. Oke. Kalau yang sini sambungan nanti ada di sekitaran sini. Nah, oke. Ngamplasnya pakai grade berapa sih kalau begini? Urusan bagian epoksi kita kasih langsung 600. Kemudian bagian yang begini untuk area sambung cat, area sambung thinner kita kasih 1000 sudah cukup. Oke Besti, ngoceh pembukaannya cukup segini dulu, langsung kita hajar tembak cat ya. Oke Besti, ini cat yang kita racik, kita beli di toko deket sini. Cat PU kelas entry level. Kenapa entry level ya? Mergo regane murah, seperapat cuman ya ndak sampai 100.000. Oke, sudah. Untuk cat yang ini biasanya thinner akan minta sekitaran 90 sampai 100% dibanding jumlah catnya. Ini cat yang kita tuang kurang lebih 175an mili. Kalau si RPS ini dikasih full penuh sesak, dia total sekitaran 300 mili. Untuk kondisi begini ya kurang lebih 270an mili. Thinner yang kita pakai si auto glue PU thinner ini masuk kategori yang medium slow ya, bukan yang cepet seperti ini, juga bukan yang
slow banget, tapi ini ada di tengah. Kenapa kita pilih yang ini untuk kerjaan skenario kali ini? Karena kita nembak sekitaran jam setengah 4 sore dengan kondisi masih ada matahari. Teman-teman bisa lihat, loh, ono srengenge ngene. Jadi cuacanya sudah ndak panas banget dengan kondisi kelembapan yang tidak tinggi. Jadi tidak lembab dan tidak panas banget. Karenanya kita pakai thinner yang slow saja sudah akan mencukupi. Oke Besti, langsung kita hajar. Spraykan yang kita pakai si mini jet. Pas kotor habis tak pakai nembak epoksi. Mini jet 4400. Ini nozzle 1,4 ya Besti. Dia nozzle 1,4. Mini jet 4400, nozzle 1,4. Soal setting spraygannya seperti apa, cara nembaknya seperti apa, kita obrolin waktu sambil aplikasi ya Besti ya. Oke lanjut. Spraygan kali ini kita settingnya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya mode full wide open, karena luka di panelnya relatif cukup kecil-kecil dan area blendingnya harus presisi sempit-sempit, spraygan hanya kita buka 1,5 sampai 1,75 ulir jarumnya dari nutup pol. Untuk pattern kita tetap buka pol. Kenapa pattern dibuka pol? Biar droplet atau semburan butiran kabutnya mau nyebar rata. Pressure kita kasih di kisaran 2 bar. Kenapa pakai 2 bar? Kalau si mini dikasih di bawah 2 bar dengan kekentalan cat yang seperti kita racik kali ini, thinnernya hanya sekitaran 70%, biasanya kurang lembut hasil tembakannya, apalagi pakai nozzle 1,4. Kenapa enggak pakai yang 1,2? Ini sengaja kita pakai yang 1,4 biar kalau ada teman-teman yang pengen upgrade spraygan yang memang spesial untuk nembak cat, untuk acara nambal sulam, biar lincah, biar aman, biar presisi. Meskipun hasil racikan warnanya mungkin kurang presisi banget, setidaknya akan tertolong oleh kemampuan spraygan yang mampu nembakin partikel dengan cukup halus, gradasi sambungannya cukup halus. Jadi dengan mini jet nozzle 1,4 kami merasakan spraygan ini bisa dijadikan senjata utama untuk acara kerjaan yang macam kali ini, yang di mata konsumen terlihat ringan. Cuman nambal begini mas, cuman dikit-dikit gini lukanya mas. Padahal kita yang ngerjain mumete sampai 7 turunan. Jadi kerjaan spot repair begini terlihat ringan, terlihat gampang di mata konsumen, tapi untuk operator cat ini merupakan uji nyali. Ngono Besti. Oke, 2 bagian yang masuk kategori sulit sudah lumayan terlewati, backdoor dan bagian pintu belakang tadi. Untuk bumper depan ini santai karena posisi luka ada di pojokan bawah, setan blendingnya banyak, sampai ke bagian atas masih banyak ruang tersedia. Berikutnya bagian area kanan, kita mesti nembak trace plank, juga pintu bagian bawah, baik pintu depan maupun belakang. Kita tembak dulu bagian yang cenderung lebih mudah, yaitu trace plank. Kemudian setelah trace plank beres, kita naik ke bagian pintu belakang. Seperti teman-teman lihat saat ini, kita usahakan posisi semburan cat tidak terlalu ke belakang, alias tidak terlalu jauh dari posisi luka. Setelah pintu beres, akhirnya kita bisa fokus di area over fender, mungkin ya ini namanya, pokoknya area lengkung yang di sekeliling ban belakang ini. Posisi spraygan usahakan sedekat mungkin ya, kisaran 8 cm mungkin atau maksimal 10 cm dari panel. Kenapa? Kita butuh tembakan yang fokus untuk area luka seperti tadi, biar semburan cat tidak lari kemana-mana. Berikutnya, setelah muter kita tembak selapis, akhirnya kita bisa
balik ke backdoor lagi untuk nembak lapis yang kedua. Teman-teman kalau pas ngerjakan panel-panel yang model begini, yang area blendingnya sempit-sempit begini, usahakan jarak tembaknya jangan terlalu jauh. Ya main di 8 maksimal 10 cm. Usahakan untuk bisa main jarak sedekat itu. Kenapa? Sekali lagi untuk acara yang model begini kita butuh tembakan yang overspray-nya tidak lari kemana-mana. Kita butuh tembakan yang droplet atau butiran kabut yang keluar dari spray gun, dia mau fokus pada area luka dengan tetap gradasi sambungan catnya halus. Nah, di sini kita akan sangat dibantu oleh saudara alat. Jadi skill saja tidak cukup kalau sudah ketemu kerjaan yang berbau teknikal macam begini. Kami sudah coba mendalami saudara F75, F100 dan yang lainnya, tetap akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak cukup main behind the gun aja tidak cukup. Kamu punya skill yang jos gandos, yang top marko top, sundul langit, geraji angin, itu tidak cukup. Di beberapa kesempatan kita butuh bantuan alat yang cukup pinter, yang cukup presisi, hingga hasil tembakan kita bisa rapi dengan fokus pada area yang dituju. Kalau pakai spray gun yang kurang pinter, yang kami rasakan akhirnya nanti droplet akan lari kemana-mana. Kenapa? Karena semburan spray gunnya tidak fokus di area luka. Jadi kita akhirnya butuh area blending yang cukup lebar ketika pakai alat yang kurang presisi. Ini bukan berarti menyepelekan skill teman-teman sekalian, bukan berarti mendiskriminasi atau nyepelek nih alat atau spray gun yang mungkin tidak semahal yang dipakai di video ini, bukan. Tapi ini kita sharing berdasarkan apa yang kami jalani. Jadi bukan berarti kita lahir langsung pegang Iwata, langsung pegang Sata, langsung pegang Devil Beast seperti yang sudah kita jalani beberapa waktu ini. Bukan. Dulu kita pun hanya pakai F75 dan bahkan kita tidak kenal apa itu Sata, apa itu Iwata, apa itu Devil Beast, apa itu Sagola. Seiring perjalanan waktu, seiring tuntutan kerjaan, akhirnya kita nyerah. Mau sebagus apapun skill, mau setinggi apapun jam terbang, kalau sudah dihadapkan dengan kerjaan yang seperti ini, ternyata kita butuh alat, butuh sarana yang mendukung. Di antaranya spray gun yang mampu nembak partikel cat dengan cukup halus dan juga presisi. Halus di ujung sambungannya, presisi dropletnya tidak lari kemana-mana. Di sisi lain, kalau di kerjaan macam begini, untuk hasil yang lebih optimal kita juga butuh dukungan bahan baku yang dipakai. Catnya usahakan pakai PU, meskipun hanya PU kelas entry level. Bisa ditolong dengan performa thinner yang cukup bagus. Karenanya kita tidak pakai thinner PU eceran, tapi kita mengusahakan pakai thinner PU kalengan. Bahkan ada 2 thinner yang saat ini tersedia, auto glue yang fast thinner, kemudian auto glue yang PU thinner. Yang fast kita tidak pakai, tapi kita pakai yang slow. Kenapa? Dengan thinner yang lebih slow, biasanya partikel cat akan lebih nurut, akan lebih cakep ketika dia nempel di permukaan panel. Jadi kalau thinnernya lebih bagus, secara umum akan lebih lembut hasil tembakan catnya. Berikutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah posisi spray gun saat nembak. Usahakan posisi spray gun fokus pada luka. Seperti yang di backdoor ini, kita tidak boleh memposisikan spray gun menghadap ke atas, tapi kita fokuskan ke area luka. Proses nembak yang luka di backdoor ini sengaja kita ulang dengan gerak lebih lambat buat gambaran ke teman-teman. Posisi spray gun kita
kita usahakan dia sama sekali tidak menghadap ke atas. Bahkan semakin mendekat ke area blending atau semakin mendekat ke area tulisan go, itu sebenarnya semakin kita usahakan menghadap menukik ke bawah. Tujuannya biar droplet atau semburan partikel cat dia tidak sampai lari ke atas. Karena semakin kita tidak lari ke atas tembakannya, nanti semakin sedikit area kita nyembur catnya. Jadi luka yang mepet ini tetap masih menyisakan ruang untuk kita nanti nembak clear coat dan masih menyisakan area sisa amplasan untuk kita nembak thinner sambung. Kalau luka yang macam di bumper belakang ini ngawur-ngawur sithik ora apa-apa besti. Sikat jebret yang penting gradasi sambungannya terlihat rapi, halus, sudah beres. Kenapa? Karena area blendingnya masuk kategori cukup luas, jadi ndak perlu mikir terlalu nemen istilah gitu, ndak perlu boros weight gang kalau di area bumper macam kayak gini. Tapi kalau di area backdoor tadi yang kita harus fokus nembak catnya, tidak boleh lari sampai ke atas banget. Ya, kita mesti benar-benar ngepaskan antara jarak tembak, kemudian posisi sprekan menghadap kemana harus kita perhitungkan. Termasuk luka yang di area pojokan pintu ini. Posisi luka dia ada di bawah, kemudian area sambungnya dia cukup sempit, ya sprekan mesti menghadap ke bawah mirip-mirip dengan pas kita nembak backdoor tadi. Oke, ini hasil tembakan perjuangan yang barusan yo besti. Di area sini epoksinya sudah tertutup dengan cukup ideal, sudah tidak terlihat, alias catnya sudah nutup dengan cukup bagus. Kita dapat hasil sambungan catnya di sekitaran sini. Ini terlihat ada warna, semakin naik dikit-dikit dia semakin tidak terlihat, hingga di sini kita sudah tidak menjumpai ada warna atau cat yang macam kayak di sini. Jadi sambungannya sudah cukup halus. Nanti kita tinggal tembak clear coat di area sini sudah beres ya besti. Di area sini merem, nggak usah bingung, taruh di sini dia sudah beres. Kemudian kalau di sini tadi kita nembak catnya full sampai di pojokan, berarti area bumper meskipun luka tadi hanya ada di sini dan ada di sini, mau ndak mau kita mesti nembak juga area pojokan sini. Kenapa? Karena dia gandeng atau sejajar dengan panel backdoor biar warnanya bisa sinkron. Jadi untuk di area bumper kita tadi nembaknya sawur ke sini untuk di lapis terakhir untuk memperhalus sambungan gradasinya. Habis gitu di area bumper luka ada di sini, kita karena tadi harus nembak di area sini, tapi di area sini karena ini quarter, dia kalau kita tembak bumpernya yang bagian sini kita tembak cat, resiko nanti ada terlihat terputus warnanya kalau pas dilihat dari beberapa sudut tertentu. Nah karenanya meskipun sini kita tembak cat, kita ngambilnya model begini. Jadi di area sini kita tidak menjumpai ada cat yang nempel, paling overspray dikit-dikit, nanti kita teklot beres. Habis gitu turun, kita taruh di sekitaran sini saburannya beres, warnanya sudah nutup, siap untuk kita lanjut tembak clear coat nantinya. Bagian sini juga beres, kita tidak sampai bikin cat lompat atau melewati area yang diamplas. Kalau sampai melewati area yang diamplas, nanti clear coat bakal numpang di area yang tidak diamplas. Alamat waktu dipoles kelihatan aja ada pulau-pulau, jadi clear coatnya tidak nyambung. Intinya clear coat kalau disambung macam begini harus ditaruh di area yang kena amplas. Oke, bagian situ beres, bagian sini kita dapat gradasi macam begini. Wes
kondang kamu kok iki nyacak walat maidu mendung. Aduh, mumet aku. Bagian sini sudah beres yo. Cara nembaknya seperti tadi. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita dapat gradasi macam kayak begini. Beres. Nanti clear coat sekali lagi taruh di sini. Nah, ini masih ada kelihatan kotor. Kita bakal kasih lap pakai degreaser nanti sebelum tembak clear coat. Lari ke bagian bumper. Bumper tenang. Beres. Oke, cuman kasus begini pojok bawah ini kalau boleh nyombong dikit merem. Sudah beres ya Besti. Sambungannya sudah cukup halus. Oke, wes waktunya kita untuk persiapan nembak clear coat ya. Kita tunggu sekitaran 10 menit dari video ini dibikin ya. Oke, obrolan tentang smart repair atau nyulam cat kali ini untuk acara nembak catnya stop sampai di sini dulu. Untuk acara nembak clear coatnya kita obrolin di video berikutnya ya Besti. Karena durasinya sudah cukup panjang, teman-teman bakal sudah munek-munek, mules-mules dengar suara saya dari tadi ngoceh ndak karu-karuan. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Semoga kita semua diberi umur yang berkah dan manfaat. Mohon maaf, kami masih banyak salahnya. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.